Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sukacita dan syukur, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian saat ini yang akan beribadah secara daring melalui siaran langsung di YouTube channel Kasih Karunia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Kasih Karunia dan berkerinduan serta memerlukan pelayanan, dapat menghubungi penatua dan diaken yang bertugas setelah ibadah ini, atau dapat datang ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 17 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hari ini adalah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Tata ibadah yang dipergunakan adalah tata ibadah minggu khusus peneguhan pelayan firman dan sakramen GPIB. Karena itu dimohon kita semua memperhatikan pengaturan yang ada dalam tata ibadah yang akan ditampilkan di layar. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Bagi jemaat yang membawa persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, pada saat persembahan dapat menyampaikannya melalui salah satu metode penyampaian yaitu scan QR Code, persembahan dan persembahan khusus yang akan ditampilkan pada layar perangkat yang Bapak, Ibu, Saudari gunakan. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu beberapa saat bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita beribadah, kita perhatikan tata ibadah kita. Waktu demi waktu kita jalani dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, seraya menyatakan kerinduan dan kesediaan untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdiri sebagai penyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan diberitakan bagi kita. Tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi
beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Korintus pasal 12 ayat 26 dan 27 menjadi nats pembimbing ibadah saat ini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus terkasih, kami berdiri di kaki salib-Mu, datang mengaku dosa dan aib. Bebaskanlah kami ya Yesus dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dipuja. Pada kaki salib-Mu, bebaskanlah kami ya Yesus dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari ketakutan untuk direndahkan. Bebaskanlah kami, ya Yesus, dari ketakutan untuk direndahkan, dari ketakutan untuk dicemoohkan, dari ketakutan untuk difitnah. Pada kaki salib-Mu, bebaskanlah kami, ya Yesus, dari ketakutan untuk dilupakan, dari ketakutan untuk disalahkan, dari ketakutan untuk ditertawakan, dari ketakutan untuk dicurigai. Padamu, ya Yesus, yang telah mengalami semua ketakutan dan telah terbebaskan, berilah kami belas kasih-Mu. Pada kaki salib-Mu ya Yesus, kami datang sujud menyembah dan mengaku demi nama-Mu ya Sang Penebus. Amin. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib
Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat mari berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur ketika saat ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang daripadanya kami dituntun untuk menjalani kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, menghayati dan mentaati kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu, haleluya. Pujilah Tuhanmu, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 18. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus.
Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, banyak syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama dituntun dengan firman Tuhan yang kita baca dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya menyegarkan kembali tentang jemaat di kota Korintus. Nah, ini ada peta Asia Tengah, kita lihat di sana ada garis biru, merah, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan 3 kali misi Paulus memberitakan Injil di beberapa kota, mulai dari Yerusalem sampai dengan di Korintus. Bahkan ada rencana Paulus ke Roma, tapi di Roma beliau tidak sempat untuk memberitakan Injil. Walaupun beliau ke kota sana, tapi dalam status sebagai tahanan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu kekasih, jemaat kota Korintus, ini kota Korintusnya nih, saya lingkari. Nah, kalau kita lihat di peta ini, maka kota Korintus adalah kota yang posisinya strategis. Dia menjadi perlintasan antara wilayah barat dengan wilayah timur. Dia menjadi kota pelabuhan pada masa itu dan juga masa sekarang. Kota-kota seperti itu menjadi kota yang berkembang. Jadi bukan soal besar atau kecilnya, tapi karena ada perlintasan dari barat dan dari timur, maka kota Korintus ini menjadi kota yang begitu berkembang. Dan hal ini Bapak Ibu kekasih berdampak dalam kehidupan jemaatnya. Paulus dalam suratnya dia mengatakan bahwa jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Educated people, orang-orangnya yang berpendidikan, kemudian materi juga berlimpah, kemudian relasi juga luas. Tapi dalam surat ini juga Paulus katakan bahwa mereka kaya dalam segala hal namun tidak kaya hati. Ada satu hal yang membuat Paulus prihatin. Kenapa? Karena janji jemaat di kota Korintus untuk mendukung saudara mereka di Yerusalem itu belum mereka penuhi pada saat Paulus menulis surat ini. Padahal Paulus punya waktu cukup banyak di kota Korintus. Ada kurang lebih 1,5 tahun dia mengajar, memberitakan Injil di sana. Nah, pada bagian yang kita baca Bapak Ibu kekasih di pasal 16, Paulus berpesan. Dan pesannya itu menyebut ada nama-nama di sana. Yang pertama Timotius, yang kedua ada Apolos, yang ketiga ada Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus. Ada apa dengan kelima nama ini? Nama-nama ini dikatakan di sana adalah orang-orang yang berkaitan dengan Korintus. Timotius yang akan segera datang, Apolos yang janji akan datang tapi belum datang-datang, Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus yang sudah pernah datang dan terus berusaha untuk ada di Korintus untuk melakukan yang baik bagi jemaat. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam pesan Paulus ada yang menarik. Saya sedikit mengingatkan kita semua. Kalau kita memperhatikan catatan Paulus di dalam surat 1-2 Timotius, maka di sana disebutkan bahwa seorang Timotius adalah seorang anak rohani,
anak dalam iman, kata Paulus. Dan Timotius boleh tumbuh besar, berkembang menjadi dewasa, bukan hanya secara fisik tapi juga dalam iman. Itu tidak lepas dari tangan pengasuhan nenek dan ibunya. Pasti terlintas di benak kita, di mana bapaknya? Karena orang Yahudi bicara iman, bicara pengajaran, ayah, suami, kepala keluarga itu memegang peranan penting. Nah, di sini Bapak Ibu yang kekasih, yang menjadi kendala kultural dari seorang Timotius. Penafsir mengatakan bahwa Timotius berayahkan seorang Yunani. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau untuk orang Yahudi, kalau misalnya kawin campur dari orang yang daerahnya lain atau bangsa lain bukan Yahudi, maka dalam adat mereka itu kelasnya beda. Tidak dianggap sebagai Yahudi murni. Nah, kemudian catatan penafsir mengatakan lagi bahwa tidak ditemukan disebut nama ayah Timotius. Beberapa penafsir dan pakar biblika menduga bahwa ayah Timotius ini meninggal muda. Jadi ada kendala kultural dan juga ada kendala sosial, bahwa Timotius dia bukan orang Yahudi asli dan dia anak yatim. Ada satu lagi, Paulus menyebutkan dalam surat Timotius, Paulus katakan begini, kalau mau minum tambah sedikit anggur katanya, itu bagus untuk pencernaanmu. Ada apa? Ternyata seorang Timotius juga adalah seorang yang punya sakit atau penyakit. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan bagaimana seorang Timotius, dia seorang yang dididik oleh Paulus, dia punya latar belakang bukan Yahudi sepenuhnya, dia seorang anak yatim, dia seorang yang penyakitan. Bagaimana seorang seperti Timotius itu tampil di hadapan jemaat, apalagi jemaat Korintus yang kaya dalam segala hal tapi tidak kaya hati. Lalu nama yang kedua, Apolos. Bapak Ibu kalau membaca surat Korintus, ketika buka halaman pertama, pasal yang pertama, tersebutlah nama Apolos. Siapa dia? Dia adalah orang yang memang potensial, berkarunia. Dia bisa menjelaskan tentang iman Kristen, berdebat dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan ada sebagian murid-murid orang-orang Kristen mengatakan, kami muridnya Apolos. Dengan bangganya mereka mengatakan demikian. Lalu untuk di jemaat ada juga sebuah fenomena di mana pengelompokan itu memunculkan bibit perpecahan. Yang satu mengatakan kami Apolos, kami grupnya Paulus, kami grupnya Kefas. Apolos adalah seorang yang memang punya karunia luar biasa untuk mendukung pelayanan Tuhan. Menariknya, Paulus menulis nama Apolos. Maaf, saya katakan begini, kalau mau pakai bahasa sederhananya, dalam tanda petik, Apolos itu saingannya Paulus, begitu. Kata orang, sampai kemudian ada bibit perpecahan karena itu. Tapi bagi Paulus jelas ketika kita membaca surat Korintus di bagian pasal-pasal awal, Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kita tidak heran ketika Paulus menyebut nama Apolos untuk pesan kepada jemaat di Korintus. Yang ketiga, di situ ada 3 nama disebutkan, yaitu Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus. Catatan-catatan tafsiran mengatakan bahwa Stefanus dan Akhaikus adalah satu keluarga, mereka kerabat. Mereka adalah orang-orang yang disebut di ayat yang ke-15 yang bertobat di Akhaya. Akhaya itu daerah Asia Tengah. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat menjadi Kristen, dan bukan hanya itu. Kalau kita membaca di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memperlengkapi pelayanan Paulus, sehingga dengan situasi apapun pelayanan Paulus, mereka selalu memberi dukungan, support. Tidak disebutkan terutama support materi, tapi yang disebutkan adalah di sana bahwa aku gembira karena kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus. Mereka adalah orang-orang yang bisa, kalau bahasa sekarang itu icebreaker, nah itu dia, yang membuat suasana pelayanan jadi hidup. Itulah 3 orang ini. Fortunatus, catatan beberapa buku tafsir mengatakan, dia adalah seorang budak, seorang yang bertobat, seorang yang mau memberi diri dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Surat Paulus pada bagian yang terakhir ini, surat pertama Paulus pada jemaat Korintus, menyebutkan nama-nama ini dan berpesan. Apa pesannya Paulus? Di situ dikatakan pesan Paulus yang pertama, bahwa mereka diminta untuk memperhatikan dan mendukung. Ada 5 nama tadi disebutkan di sana. Yang pertama dikatakan bahwa mereka diminta untuk tidak menekan atau mencari-cari masalah. Tentang Timotius, kata Paulus, jangan sampai dia datang ke sini karena ketakutan. Dia datang terus kemudian menjadi takut berhadapan dengan kalian. Padahal dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, dia adalah seorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, memperhatikan dan mendukung, salah satunya adalah tidak menekan. Dalam bentuk apa? Singgung-singgung soal, Timotius kan bukan orang Yahudi, Timotius itu kan bapaknya sudah meninggal waktu muda, dia kan diurus sama mamanya, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan mencari-cari masalah. Secara kasat mata, formal didukung, tapi pada saat yang sama ada upaya-upaya untuk mencari-cari terkait dengan keberadaan Timotius. Paulus katakan jemaat tidak boleh melakukan itu. Kalau memperhatikan, mendukung, jelas mendukung. Enggak perlu lagi menekan secara terselubung dengan mencari-cari kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari seorang Timotius. Lalu yang kedua terkait dengan Apolos. Apolos ini adalah tipikal seorang pelayan yang karena sibuknya janji tidak bisa terpenuhi. Paulus katakan orang seperti itu jangan juga dipermasalahkan. Kenapa? Karena orang seperti itu adalah orang yang memang punya karunia, dan karena itu juga kita harus memakluminya. Bahkan kemudian dikatakan di sana perlu untuk menjaganya. Jadi memperhatikan dan mendukung itu, Paulus menekankan tidak mencari-cari kesalahan, tidak meremehkan. Sebaliknya, baik untuk Timotius maupun juga untuk Apolos, jemaat diminta mendukung dalam bentuk apa? Melindungi dan menjaga. Karena dua orang itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian pada bagian lain, Paulus juga katakan apa? Bahwa jemaat diminta untuk tidak menuntut berlebihan, berusaha untuk memaklumi. Karena apa? Karena Timotius dengan Apolos sekali lagi adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kecuali mereka melakukan banyak pekerjaan atau kegiatan yang untuk keuntungan diri sendiri, itu tidak mereka lakukan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk memperhatikan dan mendukung, mengenal siapa pelayan-pelayan yang didukungnya, dan kemudian memahaminya. Menarik yang Paulus pesankan kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus katakan apa yang dilakukan oleh jemaat bukan karena jemaat mampu, tapi karena jemaat diminta untuk melakukan pekerjaan dalam kasih. Jadi dengan demikian Bapak Ibu kasih, pesan Paulus ini mau mengatakan bahwa bagaimana kita memperhatikan dan mendukung para pelayan Tuhan dan orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Bukan lihat orangnya, bukan lihat kelebihan kekurangannya, tapi kita tahu sama-sama kita berada dalam pekerjaan dalam kasih ini. Dan karena itu yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk ketaatan dan rasa hormat. Bapak Ibu, Paulus katakan itu di dalam ayatnya yang ke-16. Di dalam ayat ke-14 dan ke-16 Paulus katakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Nah dari sini Bapak Ibu kekasih, saya ingin ajak kita untuk melihat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Itu juga sebenarnya terjadi pada seluruh perjalanan pelayanan gereja dari generasi ke generasi, termasuk gereja Tuhan di saat ini, termasuk gereja Tuhan jemaat kasih karunia. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, seperti dalam beberapa kesempatan saya pernah sampaikan bahwa sejak April 2012
ketika pandemi COVID-19 ini dimulai, Bapak Ibu, kami para presbiter, pendeta, penatua, diaken, dan vikaris pada waktu itu, sekarang sudah menjadi pendeta Sohonya, kami berdoa pada jam 12 siang. Dan salah satu pokok doa kami adalah sebagai usul dan sebagai kelengkapan doa yang didoakan, yaitu mendoakan para pendeta dan vikaris yang pernah melayani dikasih karunia. Disebutlah pendeta Sambuaga, pendeta Ike Air, pendeta Uke, almarhum pendeta Kokali, kemudian pendeta Ibu Monika, lalu vikaris mulai dari vikaris Anece, vikaris Marcelin, vikaris Mora, vikaris Arin, vikaris Kristi, dan terakhir vikaris Sonya. Mereka semua sudah jadi pendeta. Vikaris Kristi dalam waktu dekat, 19 September mendatang. Nah, Bapak Ibu, yang menarik juga adalah ketika almarhum Pak Pendeta Kokali, kita tidak mendoakan Pak Kokalinya, karena yang masih hidup adalah istri dari Pak Pendeta Kokali. Nah, kalau saya boleh tanya dengan jujur kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari yang disebutkan tadi para pelayan Tuhan, apakah semua pelayan Tuhan itu sempurna adanya? Langsung ketika pertanyaan ini saya ajukan, Bapak Ibu langsung terbuka tuh layar di kepalanya gitu ya. Langsung ingat, oh iya ya, pendeta ini begini, pendeta itu begini. Dan pada waktunya nanti ketika saya mutasi pun nanti Bapak Ibu ingat, oh pendeta Persang begini, gitu. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kekurangan pasti ada. Kelebihan juga Tuhan berikan. Nah, belajar dari apa yang menjadi pesan Paulus, Paulus katakan, ketika kita menyadari adanya para pelayan Tuhan, adanya anggota persekutuan jemaat, itu yang dikatakan dalam pasal 12 ayat 26 dan 27, kita semua adalah anggota. Kita semua adalah anggota tubuh, termasuk para pelayan Tuhan. Ketika kita bersatu, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka dalam kelebihan dan kekurangan itu, kita sama-sama boleh melihat, sama-sama boleh menjaganya, sama-sama boleh memperhatikan, sama-sama boleh mendukung satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, bentuk dukungan dan perhatian itu bukan sekedar kita ucapkan, tapi saya mengenal siapa beliau. Kalau Bapak Ibu bertanya misalnya kepada rekan-rekan majelis penatua diaken, Bapak Ibu, dari 2017 saya berusaha untuk terus mengenal kelebihan dan keterbatasan dari Bapak Ibu penatua diaken, dan kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ada rekan-rekan yang penting saya melayani, enggak mau sibuk dengan yang lain. Ada yang begitu teliti dengan hal-hal kecil. Ada juga yang punya ide-ide yang lain begitu. Sama-sama semua punya kelebihan dan kekurangan. Dan Bapak Ibu kasih, enaknya jadi pendeta Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasianya. Enaknya jadi pendeta adalah ketika penatua diaken itu dengan segala kelebihan dan kekurangan itu bisa bersehati. Jadi lengkap. Kalau disebut puzzle itu atau mozaik itu, dia jadi lukisan utuh. Dan kita tidak boleh paksakan kalau potongan ini harus di sini, enggak. Kita lihat di mana kelebihan dan kekurangannya. Dan dari situ sebenarnya kita berproses untuk apa? Untuk yang Paulus katakan tadi, bahwa kita tekun dan setia melakukan pekerjaan dalam kasih. Kalau ditanya kepada pendeta, pernah nggak pendeta susah hati gara-gara penatua diaken? Pernah. Kalau dibalik pertanyaannya, pernah nggak penatua diaken susah hati gara-gara pendetanya? Sering gitu. Tapi itulah Bapak Ibu yang kekasih, kekayaan dalam persekutuan. Dan kepada jemaat, Paulus katakan, kita harus dewasa juga. Kita bangun yang namanya solidaritas sebagai satu persekutuan. Pada kesempatan surat Paulus di jemaat Korintus, Paulus tidak memakai soal gembala dan domba, tidak. Paulus memakai gambaran tentang tubuh
Kepala adalah Yesus Kristus, jelas. Kita semua adalah anggotanya. Karena itu ketika Paulus memberi pesan untuk 5 nama ini menjadi cermin buat kita. Sudahkah kita terus-menerus mengenal dan memahami serta menerima, memaklumi, bahkan mendukung setiap sesama kita, sesama anggota dalam persekutuan jemaat? Saya sering katakan kepada rekan-rekan penatua diakan, mari kita mulai kenal terus dari 2017. Kita kenal satu dengan yang lain, kelebihan dan kekurangannya. Begitupun ketika di sektor, kita mengenal si anu begini, si ini begitu, dan seterusnya. Dan ketika kita mengenal satu dengan yang lain, maka seperti pesan Paulus tadi, kita tidak menekan, kita tidak meremehkan, tidak menuntut lebih, tapi sebaliknya kita sama-sama tekun dan setia melakukan pekerjaan dalam kasih. Bapak Ibu yang kekasih, kita lakukan itu karena apa? Karena kita juga mau sedia dan setia, taat dan hormat kepada siapapun. Kalimat ini menarik Bapak Ibu. Bukankah taat dan hormat itu harus kepada Tuhan? Benar, itu benar. Tapi dalam rangka persekutuan, maka bagaimana kita tidak meremehkan, bagaimana kita tidak menuntut berlebihan, maka kita menghargai sesama satu dengan yang lain. Tahun ini Jemaat Kasih Karunia memasuki usia 25 tahun. Kalau boleh, saya ajak kita untuk melihat, menoleh ke belakang. Ketika tahun-tahun awal, kalau istilah kerennya itu proto atau pra eksistensi, sebelum jemaat ini ada. Bukankah jemaat ini dibangun dengan sebuah persekutuan yang rindu untuk beribadah pada Tuhan? Ada keluarga-keluarga yang membuka diri untuk tempat ibadah. Dan bukan hanya keluarga yang membuka diri untuk tempat ibadah, tapi juga ada keluarga-keluarga yang mau datang beribadah. Itu tidak boleh kita lupakan. Lalu dari situ berjalan terus sampai kemudian menjadi sektor dari kasih setia, lalu kemudian ada pelayanan. Apakah semua lancar? Tidak juga. Ada penolakan, tidak diterima dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara kekasih, ketika kita berada di tahun ke-25 tahun, maka sebenarnya ini juga menjadi momentum untuk kita bersama-sama melihat kembali persekutuan yang kita bangun. Sudahkah kita semakin mengenal satu dengan yang lain? Sudahkah kita semakin memahami satu dengan yang lain? Sudahkah kita semakin mendukung satu dengan yang lain? Yang dulu dia pejabat, sekarang sudah pensiun. Yang dulu anak-anak, sekarang dia sudah jadi pejabat, dan seterusnya dan seterusnya. Jemaat ini harus terus dipelihara. Kekuatan jemaat ini tidak terletak pada apa yang dimiliki. Paulus berpesan kepada jemaat Korintus. Kekuatan jemaat Korintus, dan itu juga menjadi kekuatan kita sebagai jemaat Tuhan, itu terletak ketika kita mau melakukan pekerjaan dalam kasih. Tentu kasih yang dimaksud adalah kasih dari Tuhan. Saya pribadi bangga dengan Jemaat Kasih Karunia. Sejak awal 29 Januari serah terima dengan Ibu Pendeta Monica Yoris sampai hari ini, sampai nanti selesai Tuhan melalui majelis sinode, tugas ini selesai di Kasih Karunia, saya bangga dengan jemaat ini. Kenapa? Seperti yang berapa kali saya ceritakan dalam khotbah. Ketika di awal-awal saya bertugas di Kasih Karunia, mohon maaf, ada banyak rekan-rekan yang mengatakan, kalau dibilang di mana sekarang? Di Kasih Karunia, itu ternganga-nganga mulutnya. Kalau bisa selebar mungkin mereka menganga gitu. Kenapa? Karena mereka tahu sebelumnya pendeta Persang di Singapura, sekarang ini di Kasih Karunia, vokal A-nya sama, situasinya beda. Tapi saya mau memberi kesaksian Bapak Ibu kasih. Bukan karena apa kita boleh menjadi besar,
Bukan karena apa kita boleh dipakai oleh Tuhan, tapi karena siapa dan bagaimana. Sama seperti pesan Paulus kepada jemaat Korintus. Lakukan pekerjaan dalam kasih, taat dan hormati siapapun yang bekerja dalam pelayanan ini. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan. 1 Desember kita akan masuk di usia yang ke-25 tahun. Saya sampaikan kepada rekan-rekan presbiter, apa yang mau kita lihat di usia 25 tahun? Salah satunya saya katakan, mari kita lihat 25 tahun ke depan, kasih karunia ini mau jadi apa? Tentu dengan pertolongan Tuhan. Yang paling utama, kita bangun dan pelihara persekutuan ini. Sehingga dari persekutuan-persekutuan ini, maka ketika anak-anak kita, mereka akan kuliah, mereka akan bekerja, mereka akan berumah tangga, dan pindah ke berbagai tempat. Maka mereka bawa benih-benih persekutuan yang baik, yang melakukan pekerjaan kasih di mana mereka berada. Bagaimana dengan jemaat kasih karunia? Pasti Tuhan pelihara. Bangun terus solidaritas dengan sesama anggota persekutuan jemaat Tuhan, bahkan dengan seluruh gereja Tuhan. Karena kehadiran gereja Tuhan, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita dibawa keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 282. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur kalau saat ini kami semua diberi kesempatan untuk beribadah. Jemaat-Mu yang beribadah secara live streaming, kami percaya Tuhan melawat dan Tuhan menjumpai mereka dalam ibadah yang sedang dijalani ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang secara khusus
pada saat ini mengingatkan kami kembali tentang bagaimana kami memelihara, merawat hidup persekutuan jemaat kami yang tentu berdampak dalam hidup kebersamaan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Pesan firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kami kembali untuk menata kehidupan persekutuan kami, bukan karena apa yang kami miliki, tapi karena pekerjaan-pekerjaan dalam kasih yang kami lakukan. Terima kasih, dengan terang firman Tuhan kami boleh bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang Tuhan telah hadirkan di Jemaat Kasih Karunia. Bapak Pendeta John Sambuaga, Ibu Pendeta Ike Mailuhu Air, Bapak Pendeta Uke Hatu, Ibu Pendeta Monica Yoris Latumerisa, almarhum Bapak Pendeta JBWP Kokali, Pendeta Anece Sidabutar, Ibu Marcelin Rupasa, Pendeta Mora Timisela Borusi Hombing, Pendeta Arjen Sausle, Pendeta Jennifer Pelupesi Wawor, dan juga Vikaris Kristi yang segera akan diteguhkan sebagai pendeta GPIB di Jemaat Bahtera Kasih Makassar, dan Pendeta Sonya yang saat ini masih bersama-sama dengan kami dan bersiap untuk tugas yang baru di Jemaat Tiberias Lampung. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk sekian banyak pelayan-pelayan-Mu, rekan-rekan kami para presbiter sejak jemaat ini ada, para penatua diaken, baik yang sekarang sudah lansia maupun sebagian yang sudah Tuhan muliakan. Tuhan, dengan pesan firman-Mu, kami mengingat dan bersyukur jemaat ini boleh dibangun oleh banyak anggotanya yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dalam kasih. Dan ketika kami bercermin, maka kami juga mohon hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi bagian utuh dari persekutuan gereja Tuhan, Tuhan berikan kami ketekunan dan kesetiaan untuk sungguh-sungguh mengisi dan menjalani anugerah dan kesempatan kami berada dalam persekutuan jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan jemaat-jemaat GPIB kami mau menyerahkan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi dengan 25 musyawarah pelayanan dan juga 322 jemaat mandiri, 282 jemaat pospelkes, dengan sekian banyak para pendeta, penatua diaken, unit-unit misioner, bahkan jemaat. Tuhan memberkati. Demikian pula dengan persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada 26 sampai dengan 31 Oktober. Tuhan juga memberkati. Biarlah lewat persidangan sinode itu GPIB semakin Tuhan pakai untuk kehidupan gereja Tuhan di Indonesia maupun juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Kami bersyukur untuk situasi dan keadaan di mana situasi pandemi dapat dikendalikan, bahkan hari demi hari kami sudah melihat kasus-kasus yang melandai. Tapi pada saat yang sama Tuhan, kami juga sadar bahwa kami harus tetap memelihara kedisiplinan kami dalam menjaga protokol kesehatan sehingga kami boleh terhindar dari paparan virus-virus yang ada. Doa kami, syukur kami untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, yang kami lihat tidak pernah lelah, walaupun sebenarnya ia begitu lelah. Tapi kami percaya Tuhan memberi kekuatan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Dan beliau tidak sendirian bekerja. Ada Bapak Wakil Presiden, ada Bapak Ibu para Menteri, ada Panglima TNI, Kapolri, bahkan seluruh kepala daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota,
kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan di daerah-daerah yang terluar, terkecil, terbelakang. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan tolong kami sebagai masyarakat, bahkan juga sebagian tokoh-tokoh masyarakat, supaya kami boleh terus memberi kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Doa kami untuk pelaksanaan PPKM, untuk pelaksanaan vaksinasi menyebar di seluruh wilayah Indonesia, Tuhan berkati. Khususnya kami berdoa juga untuk pelaksanaan vaksinasi di Papua. Tuhan berikan hikmat pada para pemimpin kami, sehingga saudara kami di Papua juga boleh mendapatkan vaksin dengan baik. Doa kami juga untuk masyarakat di Papua yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional mulai tanggal 2 Oktober nanti. Tuhan berkati khususnya situasi keamanan di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat kami, seluruh kami, pendeta, penatua, diaken, pengurus unit-unit misioner, para pelayan PAPT, karyawan kantor, BPPJ, tim kerja, panitia. Tuhan memberkati. Ibu Pendeta Arto Melkalia, Ibu Pendeta Esther, Ibu Pendeta Saronoya yang senantiasa setia mendukung pelayanan, juga Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Christine Nainggolan yang saat ini sedang berproses untuk kemudian diusulkan ke Majelis Sinode sebagai calon pengganti antar waktu mengisi kekosongan anggota BPJ saat ini. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam sakit, dalam perawatan, pengobatan dan pemulihan. Ibu Ida Panggabean, Bapak Jerry Papilaya, Bapak Willy Lekahena, Bapak dan Ibu Siregar, Bapak Sahid, Saudara Daniel Barapa, Ibu Titi Pasaribu, Ibu Elia Wastipandi, Saudari Kristi Sukabdi, Bapak Abraham Tanamal, Bapak Penatua Mujiono, Ibu Riris Mayor, Bapak Jonathan Tiku Padang, Ibu Diaken Dorcas Newe. Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi saudara kami yang dalam 1 pekan ke depan ini. Tuhan karuniakan pertambahan usia. Doa kami untuk Ibu Lisya Ora, Bapak Edward Hitipiu, Stefanus Bobi Mambu, Ibu Farida Mokodompis, Shirley Anwar Mase, Frinsa Sihombing, David Martin Pandapotan, Krista Eldumaris Purba, Bapak Yance Yehosua, Okaswara Marbun, Angela Valerie Roring, dan Bapak Dodi Tatipang. Demikian pun kami berdoa untuk Bapak Deki Yakobus Paulus Wokamau dan Ibu Salma Veronica Kaluku yang juga berulang tahun perkawinan. Tuhan juga memberkati. Bahkan kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam 1 pekan ke depan. Keluarga Bapak Diaken Rodianto Pangaribuan, keluarga Bapak Paijan, keluarga Bapak Agus Prasetyo, keluarga Ibu Sri Hartati Suwarto, keluarga Bapak Joni Manuhutu, keluarga Ibu Yunike Lumi Boham, keluarga Bapak Royen Simanjuntak, keluarga Penatua Bapak Ingan Tarigan, keluarga Bapak El Peter Sitomorang, keluarga Penatua Bapak Max Roring, keluarga Bapak Catur Panji Sutrisno, keluarga Bapak David Wirawan Partahi Sagala, keluarga Ibu Darmawati, keluarga Ibu Mika Tambunan. Tuhan berkati satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga boleh bersyukur untuk ibadah full live streaming ini dan juga pelayanan perjamuan kudus yang kami laksanakan dalam 4 kali kesempatan dalam hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa-doa yang kami panjatkan ini, dan kami percaya Tuhan berkenan mendengar, menyempurnakan dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan yang kita sampaikan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati jemaat dan persembahan jemaat. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. dan terpaksa, sebab Ia baik,
abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia menolong dan mengajar kami untuk menolong sesama kami. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat untuk orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah itu, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Penegasan pokok-pokok warta jemaat ibadah hari Minggu live streaming Minggu 12 September 2021 di GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug mulai pukul 9 WIB. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua yang dapat beribadah saat ini secara daring melalui live streaming kanal YouTube GPIB Kasih Karunia Ciledug. Dan kepada semua pelayan dan tugas ibadah disampaikan ungkapan terima kasih, diiringi doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka tugas panggilan dan pengutusan kita bersama, kami menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk mendapat perhatian kita bersama sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa kelas katekisasi hari ini, Minggu 12 September 2021, mulai pukul 12 WIB secara luring bagi warga jemaat sektor 1 sampai dengan 6 di GKK 1 dan daring bagi warga jemaat Pospel melalui media Zoom meeting. Link akan dibagikan melalui WA grup katekisasi. Mohon perhatian orang tua katekisan dan para katekisan. Pengajar hari ini adalah Pendeta Abraham Ruben Persang. Kedua, kegiatan peribadahan dalam 1 minggu ke depan sebagai berikut. Ibadah keluarga terpadu dilaksanakan pada hari Rabu, 15 September 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Ibadah ini diikuti oleh seluruh warga jemaat dari sektor 1, 2, 3, 5, 6, dan Pospel secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan seluruh presbiter dan warga jemaat sektor pelayanan 4 hadir dan mengikuti ibadah ini langsung di GKK 2. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 mulai pukul 19.30 WIB bertempat di GKK 2. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKB. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021 mulai pukul 5 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kiranya semua kita dapat mengambil bagian dalam persekutuan doa ini. Ibadah Pelkat YP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021 mulai pukul 19 WIB bertempat di GKK 2. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota Pelkat GP. Dimohon para presbiter, porsek, dan pengurus Pelkat memperhatikan tugas-tugas untuk ibadah-ibadah tersebut yang dapat dilihat dalam warta jemaat. 3. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu pagi tanggal 19 September 2021 di GKK 2 dirangkaikan dengan syukur HUT Pelkat PA ke-62 tahun. Setelah ibadah akan dilaksanakan pemberian bingkisan kepada anak-anak layan dengan cara drive-thru. Anak layan datang ke GKK 2 bersama dengan orang tua. 4. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sesuai dengan surat Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar nomor 180/JBK/KC 1/1 Romawi /2021 tentang peneguhan Vikaris Kristi Febianti Lekahena, Pendeta Persang akan menghadiri percakapan pastoral sebelum peneguhan dan ibadah peneguhan sebagai mentor 1 pada tanggal 18 dan 19 September 2021
Untuk itu, selama pendeta atau ketua majelis jemaat berada di luar kota, kegiatan pelayanan akan dikoordinir oleh ketua 1 PHMJ bersama seluruh fungsionaris PHMJ. Demikian disampaikan informasi ini, mohon dukungan dan doa. 5. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sesuai dengan hasil sidang majelis jemaat, maka Nyonya Christine Nainggolan Sujoko Prihatin Sektor 6 menjadi calon pengganti antar waktu untuk anggota BPPJ. Saat ini sedang berproses pengurusan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Setelah itu akan disampaikan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan sebagai anggota BPPJ melalui surat keputusan Majelis Sinode. Mohon dukungan doa jemaat. 6. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sesuai dengan tata gereja GPIB, khususnya peraturan nomor 10 tentang kepegawaian pasal 23 tentang cuti tahunan, maka Bapak Dwi Adi Cahyono atau kasir akan menjalani cuti pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 18 September 2021. Tugas-tugas yang bersangkutan selama cuti akan diatur oleh PHMJ. Demikian untuk diketahui jemaat. 7. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini menerima anugerah pertambahan usia kelahiran dan atau pertambahan usia perkawinan, kami menyampaikan selamat berbahagia dan bersyukur, diiringi doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan berkat-Nya. 8. Bagi Bapak Ibu yang menyampaikan persembahan syukur atau persepuluhan dengan transfer ke rekening gereja atau dengan QR Code, dapat mengirimkan screenshot atau bukti transaksi ke kantor gereja untuk dapat dicatat sesuai dengan nama pemberi persembahan tersebut. Demikianlah pokok-pokok warta yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Dihimbau agar seluruh warga jemaat dapat memperhatikan warta jemaat pada setiap ibadah. Warta jemaat lengkap disediakan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk file PDF yang dibagikan dalam WA grup jemaat. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri. Mari kita jalani hidup yang Tuhan karuniakan dengan memelihara dan membangun hidup keluarga dengan landasan pada pemeliharaan dan berkat Tuhan, sehingga hidup keluarga dan jemaat kita menjadi persekutuan yang kokoh dan menjadi contoh berkat bagi banyak orang. Kita nyanyikan Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.